Sudah sepantasnya kita selalu bersyukur. Karena kita tinggal di bumi yang subur, melimpah dengan kekayaan alamnya. Bumi kita ini, selain memberikan tempat tinggal yang aman dan nyaman, juga memberikan semua fasilitas kebutuhan seluruh makhluk yang tinggal di bumi. Semuanya berjalan dengan rantai yang alami dan rapi. Di antara banyaknya kelimpahan di bumi, salah satunya adalah tumbuhan. Bumi kita ini telah menumbuhkan banyak sekali jenis tumbuhan, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Peran tumbuhan ini benar-benar sangat penting peranannya dalam keseimbangan kehidupan di bumi. Selain sebagai sumber pemasok oksigen di bumi, juga menjadi sumber penghidupan bagi kelangsungan ekosistem di sekelilingnya. Di antara banyaknya tumbuhan yang tumbuh di bumi, ada beberapa tumbuhan yang mungkin sering kita temui, namun tidak tahu jika tumbuhan tersebut ternyata bisa dimanfaatkan. Berikut ini saya akan membahas beberapa tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan manusia. 1. Meniran. Umumnya tumbuhan ini terdiri dari dua jenis, yaitu meniran merah, dengan nama latin Phyllanthus urinaria, dan meniran hijau, dengan nama latin Phyllanthus miruri. Meniran tumbuh liar di mana-mana, sehingga kebanyakan orang menganggap tumbuhan ini hanya sebagai tumbuhan rumput biasa. Di kampung kami, meniran biasanya oleh anak-anak diambil untuk dijadikan pakan jangkrik, dan saya mengenal tumbuhan ini dengan nama jaketi. Tumbuhan ini mengandung berbagai jenis fitonutrien di dalamnya. Di antaranya, 4-methyl norsecurenin, astragalin, simene, geraniin, galic acid, hipofilantin, limonene, mirantin, mirtetralin, miruretin, miruriflevan, mirurin, pilantin, pilokrisin, piltetralin, quercetin, saponin. Meniran berfungsi sebagai antibakteri atau antibiotik, antihepatotoksik, antipiretik, antitusif, antiradang, antivirus, diuretik, ekspektoran, hipoglikemik, dan sebagai imunostimulan. Berkat banyaknya kandungan baik yang terdapat di dalamnya, meniran dipercaya mampu mengatasi berbagai masalah pada kesehatan. Seperti, membantu mengatasi batu ginjal, mengatasi tukak lambung, meningkatkan fungsi hati, membantu meredakan asam urat, dan berpotensi menurunkan tekanan darah. 2. Sirih Cina. Sirih Cina dengan nama latin Peperomia pellucida, adalah sejenis tumbuhan yang biasanya, orang-orang menganggapnya sebagai gulma, karena kerap kali ditemukan, sirih Cina tumbuh liar dengan sendirinya, di antara tanaman-tanaman yang memang sengaja ditanam. Sirih Cina mempunyai nama yang berbeda di setiap daerah, seperti tumpang air, ketumpang air, tumpang angin, suruhan, atau di daerah kami menyebutnya babawangan. Banyak orang yang masih menyepelekan sirih Cina. Padahal daun ini ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit. Tidak heran bahwa orang-orang terdahulu sering mengandalkan sirih Cina sebagai pengobatan herbal. Sirih Cina mengandung agen anti kanker, antioksidan kuat, dan anti-inflamasi. Daun ini juga mengandung beberapa zat yang bergizi seperti protein, karbohidrat, kalsium, lemak, zat besi, dan kandungan bergizi lainnya. Karena kandungan inilah, daun sirih Cina sering dimanfaatkan sebagai obat herbal. Berikut beberapa manfaat sirih Cina untuk kesehatan. Di antaranya, mengobati rheumatoid arthritis, mencegah kanker, meningkatkan sistem pencernaan, mempercepat pemulihan patah tulang, mengobati asam urat, dan menurunkan tingkat kolesterol dalam darah. 3. Ceplukan. Ceplukan dengan nama latin Physalis angulata, adalah sejenis tumbuhan yang termasuk dalam keluarga Solanaceae, yang juga mencakup tomat dan terong. Tumbuhan ini memiliki beberapa nama lain seperti cecendet, ceremai tanah, kecemplukan, ranti, renter, tringguli, keremak, jamus betina, kembang kembing, dan banyak lagi. Ceplukan biasanya tumbuh sebagai tumbuhan liar, namun juga dapat dibudidayakan untuk tujuan pengobatan dan konsumsi. Buah ceplukan dapat dikonsumsi segar, atau diolah menjadi jus, selai, dan makanan lainnya. Rasanya manis, dan sedikit asam. Dalam pengobatan tradisional, semua bagian ceplukan bisa digunakan, mulai dari akar, batang, dan daun. Ceplukan mengandung vitamin C, karotenoid, flavonoid, asam amino, serat, fitoasetogenin, dan sterol. Dari kandungan tersebut, ceplukan dipercaya mampu mengatasi berbagai masalah pada kesehatan. Seperti diantaranya, sebagai antiinflamasi, anti kanker, antioksidan,
manajemen diabetes, kesehatan ginjal, dan kesehatan pencernaan. 4. Putri Malu. Putri Malu dengan nama Latin Mimosa pudica, adalah perdu pendek anggota suku polong-polongan yang mudah dikenal, karena daun-daunnya yang dapat secara cepat menutup dengan sendirinya saat disentuh. Putri Malu tumbuh liar di pinggir jalan, pekarangan, pematang sawah, kebun, atau di area lahan lainnya. Putri Malu mengandung flavonoid, tanin, polifenol, monoterpenoid, sesquiterpenoid, steroid dan kuinon. Dari kandungan tersebut, Putri Malu dipercaya mempunyai manfaat untuk kesehatan, seperti obat kejantanan, menghentikan pendarahan, mengatasi demam, menyembuhkan gatal dan luka, menyembuhkan wasir, obat batuk, membuat tidur nyenyak, mengobati rematik, meningkatkan sistem imun tubuh, dan memiliki sifat anti kanker. 5. Kumis kucing. Kumis kucing dengan nama Latin Orthosiphon aristatus, termasuk tumbuhan dari famili Lamiaceae atau Labiatae. Kumis kucing biasanya ditemukan tumbuh liar di mana-mana, seperti di taman, kebun, dan lain-lain. Tumbuhan ini merupakan salah satu tanaman obat asli Indonesia, yang dipercaya mempunyai manfaat dan kegunaan yang cukup banyak, dalam menanggulangi berbagai penyakit. Bunga kumis kucing memiliki kandungan anti radang, antioksidan, antibakteri, dan anti-diabetes. Manfaat tersebut berasal dari beberapa zat alami, seperti flavonoid, triterpenoid, fenolat, sinensetin, opatorin, glikosida, dan saponin. Dari kandungan tersebut, kumis kucing dipercaya mampu mengatasi berbagai penyakit, seperti diantaranya, membantu masalah pernapasan, menurunkan tekanan darah tinggi, mengobati masalah saraf yang menyebabkan napas pendek, mengobati jamur kulit, menyembuhkan masalah kandung kemih, mengobati gangguan ginjal, menjaga kesehatan jantung, mengatasi rematik, mencegah diabetes, menurunkan berat badan, dan bertindak sebagai detoks. Itulah 5 macam tumbuhan liar yang hidup di alam, yang bisa kita manfaatkan sebagai obat alami. Terima kasih banyak sudah subscribe dan menonton sampai akhir, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.